Kemudian bagian yang kedua dalam artikel ilmiah, kalau itu penelitian ya pasti ada metode penelitian. Jenis penelitiannya apa ini? Ya ini juga ada kutipan-kutipan lagi, kutipan-kutipan. Jenis penelitiannya kuantitatif atau kualitatif dan seterusnya dan seterusnya. Setelah itu pasti ada hasil dan pembahasan. Jadi bagian tulisan kita itu pasti minimal pembukaan harus ada, metodenya, hasil dan pembahasan. Nah itu isinya hasilnya itu ya. Misalnya tadi ya, Mas Yudo mewawancarai 10 orang customer yang menerima pengiriman dari Lazada, kemudian ini 10 orang ini seperti ini pendapatnya ditampilkan di sini. Setelah hasil dan pembahasan pasti kemudian ditutup dengan kesimpulan. Ya, kesimpulan. Ya ini ada contoh-contoh gambar. Jadi cara menempatkan gambar ini nanti harus mengikuti aturan main yang disebut ya Mas, yang ada di UT ya. Kemudian kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah seperti ini. Setelah itu ini daftar pustaka. Ya. Ingat tadi ya ada Goodiguns tadi ya. Nah, ini ditulis di sini nih. Goodiguns 2003. Alo Liliweri ditulis di sini. Kemudian tadi Mas Nasrullah ya. Nasrullah di sini. Ya. Ini ada berapa nih referensinya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ini 12. Nanti teman-teman minimal 10 ya teman-teman ya. Daftar pustaka yang dipakai. Nah, yang paling penting diingat adalah teman-teman, pastikan bahwa daftar pustaka ini isinya ada di dalam sini. Ya, tadi kan kita sudah lihat ya, jadi kita hitung aja. Benar nggak nih daftar pustakanya? Kita akan lihat ya, pelan-pelan. Yang pertama, Nasrullah, tadi ada ya, 1. Liliweri, 2. Goodiguns, 3. Kemudian Burgon, 4. Burgon dan teman-teman. Daryanto, 5. Ya. Ini Burgon diulangi lagi, masih 5 ya, 5. Kemudian ada lagi enggak ada metode 5. 6, Anggito dan Setiawan, 6. Suyoto, 7. Morrison, 8. Morrison, 8. Lebowitz, Newman, 9. Ya. 9. Sirait, 10. 10, tadi 12 ya. Ini short with 11. Harusnya satu lagi. 11 dan mana ini? Oh ini, Mileh. 12. Ya. Ini ada Cai, 13. Ada Ri, 14. 14 kemudian. Nah, ini harusnya 14 ya, atau tadi saya tulis ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wah, berarti ada yang kelewatan ini. Karena tadi saya hitung kan ada 14 ini. Tapi ini dikatakan di sini hanya 12. Berarti ada 2 yang lupa nggak ditulis di daftar pustaka. Jadi pastikan nanti teman-teman, nulis daftar pustaka adalah semua yang kita pakai dalam naskah kita nanti dituliskan di sini. Anggito tadi ada, Burgon ada, Cai ada, Daryanto ada, Goodiguns, Liliweri. Pasti ada yang kelewat tadi. Yang ditulis di sana tapi lupa belum ditulis di daftar pustakanya. Ya, harusnya kalau di dalam tadi 14, daftar pustakanya juga 14 atau ada lagi enggak. Nah, itu bagian-bagiannya teman-teman. Ya, bagiannya itu pasti gitu. Judul, penulis, afiliasi, kemudian abstrak, pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, simpulan, daftar pustaka. Isinya seperti itu. Dimanapun. Walaupun mungkin akan ada variasi sedikit, tetapi dimanapun yang namanya artikel ilmiah pasti urutan atau sistematikanya seperti itu. Jadi kira-kira seperti itu nanti. Ya. Tapi teman-teman tadi kan ada syarat-syarat tertentu yang nanti kita harus mengikuti dari punyanya UT ya, karena ini adalah dari Jurnal Ilmu Komunikasi dan Informasi e-komik. Baik, saya akan stop share. Nah, baik teman-teman, jadi itu yang menjadi pengantar dari tutorial web ini. Jadi saya sudah memakan waktu hampir 30 menit ya, 30 menit lebih. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan, kalau ada sharing atau respon silahkan. Ya, saya beri waktu sekarang untuk kita diskusi dan tanya jawab. Silahkan teman-teman. Kalau tidak ada ya sudah kita tutup dan kita melanjutkan aktivitas kita yang lainnya. Maaf Pak, Silahkan. izin jika kami mengambil referensi dari mata kuliah yang udah boleh. kami Boleh. Ya, boleh. Ya, boleh, tapi jangan PowerPoint-nya dosen ya. Dari mata kuliah berarti buku yang dipakai di mata kuliah itu boleh sekali. Malah sebaiknya ngambil itu aja daripada pusing. Ya. Ya. Hanya saja tadi kan syaratnya gini ya. Syaratnya adalah 10 itu yang 5 harus artikel ilmiah masalahnya.
Ya, 5 itu yang kita harus nyari ya. Soalnya kadang-kadang di mata kuliah kita itu kan isinya buku. Ya, tapi dari syarat tadi minimal ada 5. 5 yang artikel jurnal. Nah, itu yang memang harus dicari. Kadang-kadang mata kuliah kita tidak ada jurnalnya. Jurnalnya nanti kita bantu ya, kita bantu nyari artikel jurnal yang cocok apa. Ya. Ada banyak kok, ada ratusan ribu jurnal kok. Pak, Silakan, Mas Yudo. ya. Kalau misalkan jurnal itu contohnya kayak gimana Pak ya? Kalau misalkan nyari kita harusnya di mana nyarinya? Di Ya, di internet mana? atau? Oke, ini sekalian ya. Bagaimana dulu? Kalau saya Mas, nyarinya tuh di Google aja, di Mbak Google. Contoh ya, saya akan contohkan, saya akan share screen ya. Saya akan share screen bagaimana cara mencari artikel atau jurnal ilmiah. Sebentar, share screen. Ini Mbak Google aja. Jadi teman-teman jangan dipikir bahwa para dokter, profesor itu punya software khusus untuk nyari. Enggak. Nyarinya pakai Google juga. Misalnya Mas Yudo pengen, misalnya tadi pakai contoh tadi ya Mas Yudo ya, pengen Iya, iya. mengetahui tentang komunikasi efektif dengan customer seperti apa. Saya tinggal masukkan aja. Efektivitas, misalnya kata kuncinya ya, efektif, komunikasi, kemudian customer. Ya, ya misalnya seperti ini ya. Nah, ini yang penting. Jangan hanya masukkan kata kunci. Kalau hanya masukkan kata kunci ini nanti isinya macam-macam. Iya, Saya Pak. kalau saya nyari jurnal, maka akan saya tambahi PDF. Oh, Biasanya jurnal itu kan pakai PDF ya. Saya kalau enggak nanti masuk blognya orang ya, PDF, atau saya tambahin jurnal. Gini, enter ya, oh. kita lihat apa yang terjadi. Twing. Semoga Mbak Google-nya tidak terlalu bodoh. Oh, cukup. Ya, ini contoh ini sudah. Ini analisis pengaruh efektivitas komunikasi kualitas. Ini adalah, aduh sorry, sukanya gini sekarang Google ya, hilang dewe gini. Ya. Jadi kayak gitu ya. Misalnya ini ya, jurnal ini. Ya, kita new tab. Bentar, keluar enggak tadi? Sorry. Oh, ini tadi kan ini kan saya menaruh ini. Nah, ini contoh Mas, ketemu. Oh, iya. Dapat satu jurnal Mas. Nanti kan tinggal Mas Yudo tinggal baca ini bagian mana ya yang bisa saya pakai dari tulisan ini untuk tulisan saya. Yang penting jangan lupa nanti disebutkan misalnya Mas Yudo ngutipnya adalah ini. Customer service dalam berhubungan dengan nasabah harus berusaha bla 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 gini kan. Satu alinea ini Anda mau kutip, saya ngambil dari sinilah. Anda bisa ngutip langsung, copy paste, tapi harus disebutkan atau pakai bahasa Mas Yudo sendiri. Oke lah, ini saya tulis ulang. Yang penting nanti adalah kalau ini ditaruh di artikel Mas Yudo, Anda sebutkan dalam kurung Nugraha, kan yang nulis Mas Nugraha ini hasilnya ya, koma tahun berapa nih? 2017, kayak tadi. Ya. Oh, iya. Itu untuk menunjukkan Anda nanti Mas Yudo sudah tidak bisa dituduh plagiarisme. Kenapa? Saya sebutkan sumbernya, memang ini bukan tulisan saya. Alinea ini saya ambil dari artikel jurnalnya Nugraha yang terbit di tahun 2017. Contohnya gitu. Gampang lah Mas? Oh, iya, Pak, ya, Pak, ya, Pak. Gampang banget. Jadi yang penting pakai Google jangan lupa setelah kata kuncinya dimasukkan, misalnya tadi ya customer service atau komunikasi interpersonal, kemudian taruh kata PDF dan kata jurnal baru di enter. Nanti yang keluar gini. Soalnya kalau enggak, wah macam-macam nanti yang keluar. Ya. Nah, nyari kayak gini 5 aja yang cocok. Pasti ada banyak lah. Kan tadi kalau kita lihat kan apa banyak ya anunya apa? Sorry. Ini nutupi banget sih. Gimana sih caranya ngilangin ini? Ini. Sorry ya. Tadi kan baru satu punya Mas Nugraha ya tentang apa customer service. Masih ada punyanya Mas Alwan analisis efektif komunikasi. Ada punyanya Mas Nurohim ya. Ada punyanya NB Nilwan tadi. Artinya kalau hanya untuk nyari 5 komunikasi customer service ini ada nih punyanya siapa lagi ini. Komunikasi urusan sales staff Pak Sitompul. Udah kan satu halaman ini aja sudah dapat 5 jurnal Mas tentang customer service. Jadi tidak sulit untuk menemukannya. Gitu Mas Yuda ya dan teman-teman. Semoga membantu. Sama kalau ininya apa nih? Kayak judulnya tuh. Judul sama temanya itu gimana tuh menentukannya, Pak? Oh, bebas aja.
Makanya kalau saya adalah pilihlah tema yang satu harus bidang komunikasi ya, karena kan prodinya komunikasi. Iya, Pak. Yang kedua yang Mas dan Mbak itu suka bidangnya apa? Misalnya tadi ada pertanyaan, boleh nggak dari mata kuliah? Oh boleh. Misalnya yang paling disukai atau yang paling Anda berminat adalah komunikasi antar budaya. Tentang itu aja. Misalnya apa? Efektivitas komunikasi antar budaya mahasiswa luar Jawa yang kuliah di Jakarta. Misalnya kan gitu ya. Itu kan Iya, bisa. iya. Hambatan komunikasinya apa, konflik dengan budaya setempat apa. Itu sudah satu topik ya. Misalnya juga saya itu sedang ngikuti tutorial di UT, tapi kok saya merasa ini kok tidak efektif ya. Saya bisa aja nulis ya. Apa sih bagaimana cara komunikasi tutor dengan mahasiswa yang efektif dalam sebuah perkuliahan online? Itu sudah satu topik. Buat topiknya banyak sekali, Mas. Banyak sekali, ya. Saran saya adalah satu yang kita suka dan di dunia kita. Jangan nulis sesuatu yang itu kita nggak suka, nanti tersiksa kita, nggak ngerti ya. Ya. Saya itu tidak pernah nulis tentang komunikasi politik. Kenapa? Saya bukan komunikasi politik. Bidang saya itu adalah jurnalistik. Jurnalisme ya, tentang media massa, tentang koran, tentang wartawan. Kemudian yang kedua tentang media sosial. Ya udah saya nulisnya tentang itu aja. Saya nggak berani nulis tentang komunikasi lingkungan, nggak berani. Kenapa? Saya nggak senang dan saya nggak punya keahlian di bidang itu. Oh iya, iya. Ya, jadi bisa pilih tadi ya, mata kuliah apa ya yang menarik. Nah, ini agak tricky ya teman-teman ya, tapi nggak apa-apa. Agak tricky begini. Saya tidak tahu ya, mungkin ada mata kuliah itu yang tugasnya kan berusaha diminta untuk membuat makalah loh. Itu bisa kita pakai juga, kita kembangkan. Berangkat dari sana. Sehingga tidak dari nol sama sekali. Tapi jangan persis sama makalah yang kemarin dibuat untuk tugas satu mata kuliah kemudian dikirim lagi, jangan. Tapi kita bisa modifikasi dari situ. Bisa ditambahi referensinya, bisa ditambahi datanya, bisa diubah-ubah kalimatnya, judulnya diganti dimodifikasi, itu sudah jadi. It's okay. Jadi tidak sulit menurut saya untuk nyari topik. Ya. Itu Mas Yudo ya. Oh iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Mungkin ada lagi teman-teman? Ya Pak, saya mau tanya. Oh, siapa dulu? Mas Bayu dulu atau Mas Gingin dulu? Silakan Mas Bayu dulu. Silakan Mas Bayu. Jadi misalnya kita ada referensi jurnal ilmiah nih Pak. Terus yang ingin kita kutip itu ternyata kutipan dari yang lain gitu. Itu seperti apa ya Pak? Kita bisa melakukannya begini. Siapa dalam siapa. Ya, itu bisa, nggak apa-apa. Jadi misalnya Mas Bayu itu ketemu artikel ilmiah punya tulisannya Mas Gingin, tapi ternyata bagian itu Mas Gingin juga ngutip punyanya Pak Morrison misalnya kan gitu ya. Mas Bayu bisa nulis di artikelnya itu adalah Morrison dalam Gingin, bisa begitu. Atau yang paling baik yang dianjurkan adalah saya melihat daftar pustakanya Mas Gingin itu. Kan dia pasti ya, kalau Mas Gingin itu artikelnya ngutip satu ahli tertentu, pasti di daftar pustakanya ada. Itu aja saya pinjem. It's okay. Ya. Tapi yang paling bagus adalah nyari. Oh, Mas Gingin ternyata baca bukunya Pak Morrison ya. Coba saya cari Pak Morrison seperti apa bukunya. Itu yang paling ideal. Tapi kalau sampai tidak bisa, ya kita bisa membuat misalnya kalimat bla 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 dalam kurung Morrison dalam Gingin 2023. Ya, artinya Mas Bayu memberitahu pembaca bahwa bagian ini itu adalah pikirannya Morrison, tetapi saya membacanya bukan di Morrison, tapi saya membacanya di artikelnya Mas Gingin yang terbit tahun 2023. Nggak apa-apa, itu sudah terhindar dari plagiarisme. Gitu Mas Bayu.